Ya, assalamualaikum warahmatullahi eh, wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk ke dua materi terakhir, yakni tentang positivisme. Apakah itu positivisme? Dan setelah kemarin kita melalui banyak materi ya, kita masuk ke materi puncaknya. Positivisme ini timbul pada abad 19 atau era baru, jadi melihat segala sesuatu sebagai gejala yang tampak, jadi yang terlihat ya. Ini tujuannya positivisme ini untuk dapat melihat ke masa depan. Oh, kira-kira ini apa ya ke depan nanti yang akan terjadi itu apa? Misalkan tentang corona ini. Corona ini sebelumnya pada tahun 2019, bahkan sebelumnya 2015 itu Donald Trump sudah memprediksikan ini. Nah, apa yang digunakan ya positivisme ini tadi, ilmu positivisme. Jadi ilmu pengetahuan disusun berdasarkan fakta yang ada dan menyelidiki hubungannya satu dengan yang lain tujuannya. Apakah perbedaan antara empirisme dan positivisme ini kesamaannya sama-sama timbul di Inggris. Perbedaannya, kalau empirisme menerima pengalaman batinnya atau pengalamannya yang sangat subjektif, sedangkan untuk positivisme hanya pada pengalaman objektif. Jadi hanya sesuatu yang terlihat. Tokohnya diantaranya yaitu Auguste Comte. Ini tahun sekian. Membedakan perkembangan pemikiran manusia ini ada 3, zaman teologis, zaman metafisik, dan zaman ilmiah. Jadi menurut Auguste Comte, itu manusia itu mengalami ini. Awalnya dari masa teologis, lalu metafisik, lalu menjadi zaman ilmiah. Walaupun dalam prakteknya kita nggak bisa terlepas dari semuanya ini. Apakah tahapan teologis menurut Auguste Comte ini tahapan yang bersahaja, yaitu dengan adanya animisme menurut Auguste Comte. Walaupun kalau filsafat terbaru ini sudah ditolak. Jadi animisme ini tidak ada karena semua mempercayai adanya Tuhan. Bahkan orang Samin kalau kamu tanya itu tetap mereka percaya adanya Tuhan. Tuhannya mereka ya Gustiku Gustine Adam gitu kan. Jadi tetap kalau dalam filsafat terbaru ini disebut deisme. Yang berikutnya tahapan adanya kemampuan adikodrati atau politeisme. Jadi di sini kalau menurut Auguste Comte zaman teologis itu dimulai dengan adanya animisme, lalu berikutnya ada politeisme, namanya Tuhan, lalu baru muncul monoteisme. Dan ini tentunya kalau dalam Islam kita kurang sesuai, karena di Islam itu kan kita langsung manusia pertama Nabiullah Adam. Nah, ini akhirnya jadi problem kan dalam ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya adanya zaman metafisika. Zaman metafisika ini munculnya kekuatan yang abstrak. Ada pengertian, ada penanda lahiriah. Misalkan kalau di Jawa simbol-simbol. Oh, tahlilan itu buat apa? Oh, kenapa ada tumpeng? Tumpeng itu ada simbolnya tersendiri. Oh, kenapa ada apa ya? Di Pati misalnya meron umpamanya.
Oh, kenapa lomban? Nah, ini kan ada simbol-simbolnya yang untuk mengingatkan kita pada suatu peristiwa di masa lampau. Nah, menurut teori positivismenya Augusto Comte ini, zaman itu ada 3. Zaman positif ini ada fakta umumnya dan ada fakta khususnya. Misalkan itu tadi. Umpamanya kenapa kok Wali Songo ngasih contoh wayang dan gamelan. Nah, ternyata dari wayang dan gamelan ini mengandung makna-makna yang sangat khusus. Hukum 3 zaman di bidang ilmu pengetahuan itu, hukum positif yang tercerah akan terdiri dari ilmu pengetahuan, metafisik, dan teologis. Dan ini yang sekarang sedang dicari di masa sekarang. Gejala pengetahuan itu ada 2, anorganis dan organis. Yang anorganis itu astronomi, fisika, dan kimia. Ini misalkan problemnya sekarang kan bagaimana tentang COVID itu kan. Antara kimia, ilmu kimia obatnya dengan organisnya itu biologi dan sosiologi. Biologi bagaimana manusia bekerja secara alamiah dan sosiologi bagaimana manusia secara bekerja secara di masyarakat. Nah, Augusto Comte ini kan lebih terkenalnya sebagai tokoh sosiologi, padahal beliau mulai dari filsafat. Lalu masyarakat itu ada 2. Menurut filsafat sejarah dan perkembangan. Filsafat sejarah ini ada terdiri dari kenegaraan, kehakiman, dan kemasyarakatan. Nah, kalau perkembangan itu kesenian, agama, ilmu, dan filsafat. Yang tokoh berikutnya yaitu John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, positivisme itu memberikan dasar psikologis dan logis kepada positivisme. Jadi dia ada secara mentalnya kita, positivisme itu akan seperti ini. Psikologi menjadi asas dasarnya filsafat, lalu muncul penginderaan. Penginderaan itu cara kita melihat dan berbagai hubungannya. Makanya psikologi di sini menjadi terbatas ya. Menurut John Stuart Mill, ini ilmu pengetahuan itu ada 2, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan rohani. Ilmu pengetahuan alam itu terdiri dari sejarah dan berbagai ilmu pengetahuan alam yang lain, sedangkan ilmu pengetahuan rohani itu psikologi, etologi, dan sosiologi. Nah, psikologi ini ada 2, untuk individu dan untuk masyarakat. Inilah yang disebut dengan dasar utilitarianisme atau fungsi berkembangnya masyarakat. Ini John Stuart Mill lahir di ini. Nah, menurut yang berikutnya Herbert Spencer. Herbert Spencer ini juga salah satu filosof paling berpengaruh. Menurut teori positifnya Herbert Spencer, itu masyarakat itu terdiri dari teorinya tentang hukum perkembangan atau evolusi. Masyarakat itu kan terdiri dari homogen, lalu menjadi heterogen. Misalkan ini kan kita misalnya di kampus kita aja. Nah, ini PAI, PAIA, PGMI, Syariah, terus misalkan ada satu lagi. Nah, ini kan jadi heterogen ketika berkumpul. Apa heterogennya? Mahasiswa STAI Padi, atau homogen, mahasiswa STAI Padi, mahasiswa IPMAFA, mahasiswa mana STIBI, mahasiswa STIMIAKI, mahasiswa mana STT. Heterogen menjadi kumpulan masyarakat mahasiswa Padi. Nah, itu contohnya seperti itu. Dalam masyarakat pun begitu. Sopo individu kita homogen berkumpul menjadi satu keluarga heterogen. Lalu satu keluarga A, B, C, D berkumpul menjadi satu RT gitu. Nah, inilah yang lalu pengetahuan itu adanya pengamatan dan adanya peringatan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melihat sesuatu, misalkan ini COVID aja ya yang paling gampang. Pengamatannya dengan data naik turunnya pasien COVID. Lalu muncul peringatan. Peringatannya apa ini? Zona merah, kuning, hijau. Lalu muncul pengetahuan dalam pikiran. Ketika zona hijau boleh begini. Ketika zona kuning boleh begini. Ketika zona merah yang diperbolehkan hanya
begini. Nah, itu contohnya ya, contoh kita yang paling dekat sekarang. Nah, lalu ini pengetahuan itu dibentuk dari adanya benda, lalu adanya golongan, lalu menimpun bagian kecil menjadi besar, muncullah pengetahuan dalam pikiran. Itulah kita disebut pengetahuan. Misalkan kita ndelok, oh iki kuwi ya batu, oh ini ya, oh ini berarti bagian ini, oh ini bagian ini, menjadilah kita, oh kuwi berarti ini. No, misalkan ya, pamannya gini, kalau COVID misalkan, kita tahu kalau ada PDP maka akan menjadi merah, golongannya menjadi merah, penimpunan bagian kecil menjadi besar. Ini ada, oh kumpulan pasien COVID, berarti pengetahuan kita dalam pikiran, iki zonanya hijau, kuning, atau merah. Ini kan jadi pengetahuan baru kita kan sekarang. Nah, lalu integrasi positivisme, kalau menurut Herbert Spencer, itu adanya keterkaitan. Karena orang itu terkait itu tadi pengetahuannya sama, muncul kelompok. Dari satu kelompok muncullah perlindungan, pasti akan saling melindungi satu dengan yang lain. Nah, hukum integrasi keagamaan menurut Herbert Spencer ini, saya agak kurang sepakat karena kalau di sini kan yang pertama kepercayaan terhadap roh-roh, lalu muncul gagasan keagamaan, lalu muncul Tuhan yang homogen dan sentral. Padahal dalam Islam kita kan langsung ini, baru gagasan keagamaan dan sebagainya. Jadi ini agak berbeda kalau menurut saya pribadi. Nah, itu penjelasan dari saya tentang positivisme. Dan positivisme ini, tadi kelewat ya katanya. Positivisme ini kan digunakan untuk memprediksi sesuatu di masa depan. Jadi misalkan, ini biasanya dalam data-data statistik, seringnya positivisme ini dimaknai dengan angka-angka statistik. Padahal positivisme tidak hanya sekedar itu. Jadi dia merupakan sebuah kumpulan pengetahuan gitu ya. Oke, kita mulai dengan sesi